Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semester 3 program studi Teknik Produksi Benih. Baik, mulai minggu ini sampai 4 minggu ke depan ya, adik-adik nanti bertemu dengan saya di mata kuliah pemulahan tanaman menyerbuk sendiri. Oke, untuk materi saya yang pertama minggu ini adalah mengenai kastrasi dan hibridisasi. Nah, kenapa kita harus belajar kastrasi dan hibridisasi? Karena kastrasi dan hibridisasi ini memegang peranan penting pada saat melakukan kegiatan penyerbukan sendiri pada tanaman. Oke, sebelum kita mempelajari materi kastrasi dan hibridisasi, alangkah baiknya adik-adik harus paham dulu capaian pembelajaran dari materi kali ini. Nah, pada materi kali ini, capaian pembelajarannya adalah bahwa nanti saudara diharapkan mampu memahami pengertian kastrasi, kemudian saudara juga mampu memahami pengertian hibridisasi, dan saudara diharapkan juga mampu membedakan antara kastrasi dan hibridisasi. Nah, setelah saudara bisa memahami pengertiannya dan mampu membedakan kastrasi dan hibridisasi, diharapkan nanti adik-adik mampu melakukan kegiatan kastrasi dan hibridisasi pada kegiatan pemulihan tanaman. Nah, karena sekarang daring, kemudian praktikumnya mungkin hanya beberapa perwakilan nanti melalui video, saya berharap bahwa adik-adik yang tidak bisa hadir di kampus nanti bisa melakukan kegiatan kastrasi dan hibridisasi sendiri di rumah. Bisa dicoba di beberapa tanaman, jadi semua tanaman bisa dilakukan penyerbukan sendiri. Semua tanaman bisa dilakukan penyerbukan sendiri. Ingat ya, jadi meskipun misalnya kayak tanaman itu biasanya dia menyerbuk silang. Nah, meskipun biasanya dia menyerbuk silang, itu juga bisa kita lakukan menyerbuk sendiri dengan cara bagaimana? Ya ini nanti kita bisa melakukan kastrasi, hibridisasi, kemudian kita baru melakukan polinasi. Seperti itu ya. Baik, oke. Ini adalah pembelajarannya, semoga akan tercapai ya CP-nya ya. Oke. Sebelum ke kastrasi hibridisasi, ke pengertian sana, baik adik-adik harus mempelajari dulu pengertian bunga. Kenapa harus mempelajari pengertian bunga? Padahal kan di mata kuliah morfologi, fisiologi, adik-adik pasti sudah mempelajari tentang bunga ya, seperti itu. Tapi Budwi di sini hanya mengingatkan saja. Jadi mengingatkan bahwa adik-adik harus lebih mengenal lagi bunga agar pada saat adik-adik nanti melakukan kastrasi dan hibridisasi tidak mengalami kesalahan. Baik. Oke, bunga adalah sebagai organ reproduksi yang memiliki dua bagian penting untuk proses perkembangbiakan, yaitu benang sari dan putik ya. Jadi benang sari dan putik ini adalah alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tanaman. Dan ini memegang peranan sangat penting dalam proses perkembangbiakan, karena nanti yang akan kita silangkan, yang akan kita kawinkan secara konvensional itu adalah benang sari dan putik. Ya, kita bicara di sini pengertian ini adalah karena kita akan melakukan kegiatan pemulihannya adalah secara konvensional. Jadi mempertemukan antara alat kelamin jantan dan betina dari bunga tersebut sehingga nanti terjadi polinasi terjadi pembuahan nanti menghasilkan biji. Seperti itu ya. Nah, jadi meskipun demikian bunga dapat memiliki beberapa bagian lain yang memiliki fungsi khusus. Artinya dalam struktur bunga itu tidak hanya terdiri dari benang sari dan putik saja, enggak. Nah, saya ambil contoh ini di bawah nih ya. Ini bawah ini adalah bunga mawar, kemudian ini adalah bunga sepatu. Nah, dari bunga mawar dan bunga sepatu ini mereka terlihat menarik. Menariknya karena apa? Karena dia punya bagian-bagian yang lain. Jadi ada mahkota bunga, kemudian ada kelopak bunga, ada tangkai bunga. Nah, kalau di bunga sepatu lebih terlihat jelas lagi. Di sini benang sari, kemudian putiknya ini terlihat lebih jelas lagi. Ini benang sari, kemudian ini putiknya terlihat lebih jelas lagi. Seperti itu ya. Jadi lebih nyata kelihatannya ya benang sari dan putiknya. Benang sari ini biasanya yang di atas yang menonjol ini, putiknya biasanya yang di bawah ini ya, seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke benang sari. Ini adalah beberapa macam contoh bunga-bunga yang dengan berbagai macam benang sarinya. Oke, masuk ke sini. Jadi pada beberapa tanaman ada benang sari atau statement benang sari yang merupakan metamorfosis daun dan sebagai alat kelamin jantan. Nah, benang sari dari metamorfosis daun dengan ini bisa dibuktikan pada bunga tasbih atau Canna indica ya, seperti ini bunga tasbih. Ini benang sarinya metamorfosis daun, jadi besar, agak lebar seperti itu ya, kadang terlihat tidak jelas seperti itu. Pada bunga tasbih ini benang sarinya berwarna menarik
dan indah yang bersifat seperti tajuk bunga. Nah, bersifat seperti tajuk bunga. Jadi di sini ya, di tengah-tengah ini nanti ya, di situ benang sarinya terlihat seperti tajuk bunga. Oke, nanti kalau saudara ketemu mungkin saudara bisa melihat dengan jelas ya untuk bunga tasbih ini. Kemudian benang sari itu sendiri itu terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan penghubung sari. Jadi kalau ini ada bentuk benang sari ya seperti ini ya. Nah, ini adalah tangkai sarinya di sini. Nah, kemudian biasanya ada seperti bagian yang terpisah. Itu bagian yang terpisah ini tapi nempel. Itu ini namanya kotak sari. Di dalam kotak sari inilah nanti tersimpan anter. Anter ini nanti yang akan menjadi anter ini seperti polennya ya, polennya dari bunga tersebut. Anter itu polen ya, polen dari bunga yang nanti dia melakukan penyerbukan kepada si betina seperti itu. Kemudian ini dihubungkan oleh penghubung ruang sari ya. Jadi merupakan lanjutan dari tangkai sari. Jadi kalau ditarik ini seperti tangkai sari. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke putik ya. Putik ini adalah alat kelamin betina ya, seperti itu ya. Jadi ada macam-macam alat kelamin betina, biasanya ini yang menonjol itu ya. Sebentar. Oke. Putik itu merupakan alat kelamin betina yang salah satu bagiannya mengandung sel telur. Kemudian apabila dibuai oleh inti sperma, maka akan berkembang menjadi lembaga, dan lembaga itu yang akan menjadi tumbuhan baru. Nah, bagian putik yang mengandung sel telur ini namanya bakal biji atau ovulum yang akan menjadi biji atau semen, sementara bakal buahnya ovarium nantinya akan menjadi buah atau fruktus ya, seperti itu. Oke. Jadi ini adalah bagian-bagian putik ya. Ini ada kepala putik, kemudian ini ada tangkai putik, dan ini bakal putik. Jadi pada saat terjadi proses penyerbukan, kepala sari itu pecah, kemudian anternya jatuh di kepala putik ini. Maka ketika kepala putik terjatuh oleh anter, kalau terjadi proses penyerbukan, maka ini akan membengkak, kemudian si anter membengkak, kemudian masuk ke dalam ini. Jadi ini ada seperti kayak selang gitu istilahnya ya, panjang, masuk ke sini, baru disinilah terjadi proses pembuahan. Ya, di sini terjadi proses pembuahan, nanti akan terbentuk biji. Jadi proses pembuahannya ini biasanya pembuahan ganda, yang satu membentuk biji, kemudian yang satunya bersamaan juga ada proses pembelahan sel yang akan menjadi buah, seperti itu. Nah, ini insya Allah di teknologi benih maupun di morfologi sudah pernah dipelajari ya, di fisiologi tumbuhan juga sudah. Saya hanya mengingatkan kembali aja. Oke, seperti itu ya. Sebentar ini. Oke, bunga itu dibagi menjadi dua, ada bunga sempurna, ada bunga tidak sempurna. Nah, yang dimaksud dengan bunga sempurna itu biasanya untuk benang sari dan putiknya itu berada dalam satu rumah, Jadi seperti biasanya contoh yang paling mudah itu adalah bunga sepatu. Jadi bunga sepatu itu di sekitarnya itu adalah benang sari atau si kelamin jantan, kemudian tengah-tengah ini yang dia menghubungkan dengan bakal buah, ini yang disebut dengan putik, seperti itu. Nah, putik ini adalah kelamin betina, seperti itu. Tapi ada bunga yang tidak sempurna. Bunga tidak sempurna itu biasanya alat kelamin jantan dan betinanya atau benang sari dan putiknya itu terpisah, bisa terpisah dalam satu pohon, bisa terpisah beda pohon. Jadi ambil contoh adalah jagung. Jagung ini benang sarinya ada di atas ya, ada di atas tanaman seperti itu. Sedangkan putiknya atau sel kelamin betinanya itu berada di bakal buah di tengah di rambut jagungnya ini, seperti itu.
Ya, jadi ketika si jantan ini pecah, nanti antennya kemudian dia akan mengeluarkan polennya terbang, maka dia akan menempel di rambut jagung. Makanya kenapa jagung ini itu lebih cenderungnya adalah tanaman menyerbuk silang, karena 99% benang sari yang nempel di sini itu bukan dari si jantan yang di rumahnya sendiri, tapi dari si jantan rumah lain, karena memang dia letaknya di atas sehingga terbangnya itu biasanya adalah sangat jauh ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke pengertian hibridisasi. Jadi hibridisasi itu adalah suatu perkawinan silang antara berbagai jenis spesies pada setiap tanaman. Tujuannya adalah memperoleh organisme dengan sifat-sifat yang diinginkan dan dapat bervariasi jenisnya. Nah, pada peristiwa hibridisasi ini akan memperoleh kombinasi genetik yang diperoleh melalui persilangan dua atau lebih tetua yang berbeda genotipnya. Jadi hibridisasi ini sama dengan polinasi sih sebenarnya, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan betina, perkawinan silang antar berbagai jenis. Jadi tapi kalau kita konvensional itu biasanya jambu dengan jambu seperti itu, cabai dengan cabai, tidak mungkin cabai dengan tomat seperti itu. Jadi sama seperti itu. Nah, mungkin yang berbeda spesies itu misalnya ada cabai jenis cabai keriting dikawinkan dengan cabai besar seperti itu, atau jambu air Madura dikawinkan, yang putih itu dikawinkan dengan jambu air yang warnanya merah, nanti akan menghasilkan kombinasi genetik yang nanti akan memunculkan sifat-sifat unggul dari setiap tanaman tersebut seperti itu. Nah, kemudian sebelum melakukan hibridisasi maka adik-adik harus melakukan kegiatan kastrasi atau emaskulasi. Ini sangat penting. Jadi kastrasi atau emaskulasi itu biasanya pengambilan tepung sari pada kelamin jantan agar tidak terjadi penyerbukan sendiri. Jadi kalau kita ingin mengawinkan si A dengan si B, meskipun tanaman itu dalam satu rumah, kita ambil misalnya padi, tapi kita akan mengawinkan padi A dengan padi B, maka sebelum dikawinkan misalnya A sebagai jantan, B sebagai betina, maka benang sari yang ada di B itu harus dibersihkan dulu, baru kemudian mengambil jantan di tanaman, mengambil benang sari di A, kemudian dikawinkan di B. Jadi pengambilan tepung sari di kelamin jantannya itu di tanaman A inilah yang disebut dengan emaskulasi seperti itu. Dalam proses pengambilan tepung sari dilakukan pada saat sebelum kepala putik masak. Jadi sebelum pecah. Kalau sudah pecah berarti dia sudah menyebar anternya dan itu sangat kecil sehingga kemungkinan terjadinya penyerbukan akan kecil seperti itu. Nah, jadi seperti ini cara pengambilannya. Jadi kalau ini adalah di tanaman cabai itu sudah mulai putih atau terong ini ya, sudah mulai bengkak gini. Ini sore diambilnya. Nah, besok pagi itu biasanya dia sudah pecah. Kalau sudah pecah ini sudah nanti melakukan penyerbukan. Nah, setelah seperti ini bentuknya seperti balon, kemudian nanti dibuka mahkotanya dilepas satu-satu, setelah itu baru diambil. Nah, ini seperti ini, kotak sarinya diambil, nanti dikering anginkan, baru dikocok, bisa dikumpulkan polennya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah proses hibridisasi untuk tanaman cabai tanaman padi ya. Jadi saudara bisa buang dulu ini si kotak-kotak sari. Biasanya kalau padi itu jelas ada 5 kotak sarinya. Ini dibukanya, dibersihkannya kotak sarinya sebelum tanaman pecah seperti ini. Jadi dibuka paksa seperti ini, kemudian dihapus, dihilangkan, nanti baru ditempelkan kotak sari dari tanaman lainnya seperti itu. Ya, jadi sebelum seperti ini, ya. Oke, ini adalah bunga betinanya, sedangkan ini adalah yang jantan tuh yang harus dibersihkan, ada 5 biji nanti. Oke. Baik, mungkin itu dari saya hibridisasinya.
Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.